Halo. Halo, halo, halo. Kembali lagi di Komik Klinik di Ruang ngobrol. Bukan ya. Yang bajunya Jogja Heroes Week, Bro. Ya, ya, ya. Nyamas ya, Bro nih. Ngawur. Dia kan gambar dia. Iya, bukan. Iya, kan? Maksudnya kan jaketnya jaket Oh, kita. iya. Punya Om Rodi ada sendiri, teman-teman. Saya Bukan, enggak, dia nggak punya. Tapi dikasih Viko. Ya. Jadi punya. Saya nggak maling, teman-teman. Ya, ya, ya. Ya, jadi gini, teman-teman, ini di Komik Klinik kali ini aku yang Masih mau- tentang tanya jawab ya. Masih tentang tanya jawab, dan aku seneng banget karena teman-teman yang di Facebook, apalagi yang berteman sama aku tuh banyak yang nonton ternyata gitu di grup-grup bukan grup komik. Aku kan nggak gabung grup komik ya. Ya, ya, Di ya. grup-grup gambar OC, gambar karakter, terus di grup-grup gambar pada umumnya digital, digilas segala macam. Digilas. LOE digilas. Gawat itu. Tulisannya susah. Itu jadi banyak teman-teman yang tanya lewat DM. Terima kasih banyak teman-teman yang udah tanya. Nah, ini ada beberapa sebenarnya pertanyaan, cuman yang baru bisa aku bikinin sama Mas Bagas video kayaknya baru ini, karena sebelumnya aku udah ngobrol sama Mas Bagas. Ini ada teman-teman yang tanya tentang bukan sistem ya, teknik. Teknik. Nah, karena aku tuh ya memang bisa ngewarna, bisa digital, bisa ngelukis juga bisa, gambar bagai spidol bisa, krayon bisa. Jadi aku menjawab dengan pengetahuanku itu. Nanti mungkin kalau untuk dari ilmu itu diaplikasikan ke komik bentuknya kayak gimana. Nah, ini nanti akan sama Mas ada di Komik Bagas Klinik. akan ada di Komik Klinik. Jadi aku hanya bisa memberitahu dasarnya aja. Gitu loh. Kemarin juga ada yang tanya-tanya kayak istilahnya ini kalau misalkan komik kayak gini bayangannya harus kayak gimana sih, kayak gitu, kayak Naruto kenapa kok harus shading kayak gitu kalau apa cross hatching kayak gitu. Nah, aku cuman menjawab secara ini loh, kalau karakter kayak gini di cross hatching jadinya gini, kalau di shading full jadinya gini. Tapi itu cuman dasar aja gitu. Nah, ini ada salah satu pertanyaan. Sebenarnya ini dari obrolan Mas Bagas. Obrolannya cukup bergulir, cukup panjang, dan pertanyaannya itu dari obrolannya seperti ini sebenarnya. Aku nggak sebut namanya karena dia juga nggak berkenan disebut namanya. Ya udah sebut akunnya. Namanya nggak jadi. Wibu. Iya. Nggak, tapi pakai nama anime, memang pakai nama Bukan anime. teman kita itu kan? Wibu. Oke. Udah nggak Oke. mau keluar loh dia, Oke, jangan oke. disindir terus. Oke. Jadi dia ini pakai akun pakai nama anime. Dia memang suka anime, dan dia tuh lagi bikin komik ya, Oke, spesifik oke. nih, lagi Oke. bikin komik manga. Tapi dia merasa nggak pede karena circle-nya dia, sekitarnya dia itu selalu bilang, loh kamu kan nggak kuliah di bidang itu, nggak kuliah di bidang kesenian, nggak kuliah di bidang DKV, nggak kuliah di bidang gambar. Kamu mau bikin komik tuh emang laku apa? Emang bisa apa? Gitu loh. Nah, itu aku sempat menjawab, tapi aku bilang sama dia bahwa aku juga tidak sekolah di seni gitu loh. Tapi komision gue jalan terus, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi tapi kan ini bukan masalah komision gambar ya, ini kan masalah komik nih. Nah, aku nggak bisa menjawab ke sana. Oke. Kalau soal komik, padahal kan komik memang ada pelajarannya ya, ada Ada, tekniknya, ada apanya. Nah, aku mau tanya nih sama Mas Bagas yang memang dia udah komikus, udah ngeluarin komik. Apakah Mas Bagas itu dulu sekolah kesenian atau apa? Nah, kok bisa bikin komik? Gitu loh. Apa nggak harus kuliah itu bisa bikin komik? Nah, gitu loh. Pertanyaannya tuh kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya sih kalau ditanya apakah harus kuliah komik untuk jadi komikus sih, jawabannya jelas. Kita semua tahu bahwa jawabannya adalah enggak. Oke. Tapi teman-teman yang sempat atau pernah mengenyam pendidikan tinggi, perkuliahan, apalagi yang dari SMA ya, misalnya di Jogja. STM lah ya. Apa ya namanya? Ya, ya? bisa jadi di SMK. SMK Di ya. SMK, terus Saya nggak tahu mereka. di komik mesin bisa kalau di Apa? mesin motor Teknik mesian. gitu. Aduh. STM kan? STM Bisa, bener bisa. sih. Jadi kalau di Jogja ada SMSR gitu tuh, itu tuh teman-teman yang mendapatkan privilege, dapat ilmu atau pendidikannya lebih awal. Oke. Jadi ngerti nih bahwa ini bukti nyata ya bahwa di tahun, katakanlah di tahun yang sama, misalnya bukan misalnya, aku sama dua temanku itu di tahun katakanlah 2011-an, 2012. Saya masih SMA. Itu mereka udah ngendaliin mouse untuk mengoperasikan Photoshop sama CorelDRAW. Oke. Itu udah
lanyah lah ya. Aduh, udah lancar Udah banget. lancar Sedangkan banget aku ya. yang ini apa yang diklik ya ini gitu. Oke. Tapi kalau manual katakanlah sama misalnya. Oke. Tapi komik kan nggak hanya tentang manual. Iya, gitu. benar, Manual benar. aja bisa, jelas Oke. bisa. Tapi kan nggak hanya manual gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang kita dapatkan lebih dari itu. Terus di perkuliahan juga ada perspektif, terus anatomi segala macam. Belajar sendiri bisa. Oke. Tapi kan ada yang ngajarin sama nggak ada yang ngajarin itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Nah, aku otodidak semua kan untuk melajarin ini itu. Berarti possible kan berarti ini? Sangat possible. Itu dulu. Oke, itu dulu. Sangat Oke, possible. lanjut. Makanya di awal tadi jawabannya jelas enggak harus kuliah untuk atau berpendidikan sesuai dengan komikus gitu. Untuk menjadi jalur komikus tuh nggak harus gitu. Apakah yang kuliah atau punya pendidikan di jalur komik akan lebih oke? Enggak juga. Oh gitu. Enggak juga. Oke. Karena nanti seberapa banyak yang masuk ke kita, yang kemudian kita keluarkan lewat bentuk karya, itu yang mendefinisikan kita. Oke, berarti memungkinkan dong kalau misalkan orang nggak kuliah seni, hasil karyanya bisa lebih bagus daripada yang kuliah seni. Sangat mungkin. Musisi banyak yang nggak kuliah. Iya, oke. Kan? Kalau musisi iya sih. Ya sama aja. Ini kan seni juga. Maksudnya komik itu bukan hanya seni gambar. Tapi seni memerhatikan sekeliling, terus kemudian seni menyampaikan isi pikiran, cerita, kisah segala macam. Kalau yang Faisal yang kamu bilang di awal tadi kan memang bentuk fisik atau wujud visual dari gambar itu sendiri, mau shading, mau cross hatching segala macam. Makanya nggak masuk di komik klinik. Betul. Karena itu hanya bagian dari komik. Hanya elemennya. Iya. Hanya elemennya. Kenapa aku sebut hanya? Karena memang banyak sekali elemennya. Nanti kalau kita masuk ke nanti akan ada ini ya. Dari nol tuh komik tuh apa sih yang dibikin akan kita praktekin kan nanti. Kalau sudah sampai masuk ke tentang karakternya, tentang visualnya segala macam, itu akan dibahas. Tapi kita nggak bahas itu secara spesifik sendirian. Iya, betul. Gitu. Nah, balik lagi ke komik tadi. Jadi 3 atau 4 tahun menempuh kuliah komik. Sebetulnya sih ada kursus-kursus komik tersendiri. Kalau di perkuliahan juga mungkin ada ya jurusan komik, tapi setauku sih kebanyakan dari DKV. DKV lah, ya, anggap aja DKV. Tapi DKV kan bukan tentang komik aja. Iya, banyak kan lah, gitu. banyak. Intinya tentang desain komunikasi visual. Iya. Kalau nggak salah temanku ada yang seni lukis juga, ada yang diajarin itu juga. Betul. Nah, aku juga nggak tahu ya yang kayak gimana. Tapi komik itu lebih ke internal kita, internal orangnya bahwa aku bisa gambar. Aku suka nulis cerita. Aku suka ngamatin hal-hal. Coba bikin rumah gini. Gimana kalau orangnya keluar rumah? Gimana kalau orang yang masuk rumah? Sudut pandangnya, kameranya di mana? Aku suka nonton film. Benar. Nah, itu lebih ke arah itu, semua yang berkumpul kemudian menjadikan sebentar. Akan ada yang datang ke sini ngasih kunci rumah depan. Pause dulu. Oke, nanti kita pause dulu, teman-teman. Nah, lanjut. Jadi komik itu memang kompleks. Banyak elemennya. Iya, banyak elemennya. Jadi dari internal kita mau nunjukin apa? Karena ada orang yang bisa nggambar karakter, nggambar manusia tuh bagus banget, realistis banget. Begitu dimasukin ke panel. Iya, bisa jadi karena panel tuh butuh kebutuhan berbagai elemen visual kan, betul, pandang, mau kadang cuma tangannya aja, kadang ada orang yang aku nggak suka kalau gambar cuma kakinya, aku nggak suka kalau gambar cuma matanya, aku gambar orang tuh harus seluruhnya gitu. Jadi begitu dimasukin ke panel, lah nggak semua panel butuh semua look, satu look kan, satu proporsi gitu. Soalnya buku cerita ya beda lagi ini ya. Mungkin beda lagi kalau itu. Jadi menurutku sih ya karena aku sendiri udah wujud nyata, salah satu dari banyak sekali wujud nyata teman-teman yang nggak kuliah komik, nggak pernah dapat pelajaran tentang komik dan kemudian bikin komik. Menurutku sih kalau memang gearnya, semangatnya tuh berkobar-kobar untuk bikin komik mah, menurutku yang harus dilakukan adalah terus-menerus berkarya lah ya. Iya, pokoknya terus-menerus mencoba melakukan banyak hal, melakukan sesuatu, difokusin, diperdalam, dipertajam sambil terus
masukin baca mungkin kali ya, ya, baca, nonton film. nonton film segala macam Oke, gitu. oke, Jadi oke. jadi itu sih yang Tapi gini, pertanyaannya ini bergulirnya agak panjang ya. Kalau misalkan kita nggak sekolah komik, sorry, kita nggak nyebutnya sekolah ya. Sekolah lah, maksudnya sekolah di Berpendidikan kafe, komik berpendidikan misalkan di kafe atau apa, nggak punya ilmu pelajaran menggambar, tidak punya basic. Terus bagaimana cara kita untuk mencari kolega istilahnya atau mencari orang-orang yang mau baca komik kita kalau kayak gitu. Sedangkan katakanlah ya, ini tuh pertanyaan ini tuh berasal dari suatu keresahan di mana aku tuh mau bikin komik. Aku kasih tahu nih ke teman-temanku kalau aku bikin komik, ke keluargaku kalau aku bikin komik. Lalu keluargaku bilang bahwa, kamu tapi kan nggak sekolah itu. Masa ya bakal laku kayak gitu loh. Nah, ini gimana nih? Berarti kan istilahnya kan dia melempar kepada orang yang kurang tepat. Kurang bisa menikmati apa yang dia buat. Nah, itu adakah kira-kira gimana untuk menangani hal seperti itu? Sebenarnya sih nggak ada hubungannya ya. Maksudku kalau katakanlah kasusnya tadi Oke. adalah keluargamu atau keluarganya si orang tertentu Ya. nunjukin ini aku bikin komik lah. Kamu kan pendidikannya bukan itu. Emangnya bakal laku gitu. Kan yang bilang nggak laku juga pastinya nggak beli. Iya benar masuk akal. Jadi pada saat kemudian kita ngeluarin produk atau karya, memang hubungannya sama dunia pendidikannya jadi nggak relevan karena hubungannya kan sama, misal lempar teasernya, lempar beberapa halaman karyanya ke media sosial, terus di print, taruh di beberapa tempat perpustakaan. Kalau di Jogja ada Kuratoru gitu kan. Silakan jadi bisa ditaruh di situ. Orang jadi bisa baca, orang jadi bisa ngobrolin gitu. Nah, atau emang dikasih ke beberapa teman yang menurut kita pantas untuk ngasih feedback. Misalnya kayak gitu. Atau memang mau dijual sekalian, cari event yang jual komik gitu. Jadi menurutku itunya nggak ada hubungannya sama pendidikan, malah. Malah lebih jauh gitu, lagi ya. Malah lebih jauh lagi. Jadi kalau emang Oke. nggak punya pendidikan, berarti kan orang yang nggak percaya ngelihat paling cuman ya bagus sih, tapi aku nggak ngerti ini apa misalnya. Oke. Misalnya nggak percaya sama karya kita kayak gitu. Nah, tapi aku mau ada sedikit yang ketinggalan tadi Sal untuk nggak ada pendidikan sama sekali soal komik, tapi pengen komik dan emang pengen suka banget sama komik. Aku dulu, dan ini cukup banyak, Mas Weta Kartika juga pernah cerita bahwa kita untuk pertama kali bikin komik niru dari komik yang paling kita suka. Misalnya aku mereplika halaman-halamannya Dragon Ball. Kayaknya Mas Weta juga pernah tuh mereplika halaman-halamannya Dragon Ball. Kalau nggak salah ya, gitu. Jadi itu kan langkah pertama kita supaya gini toh. Cara yang feels like-nya untuk bikin komik tuh gini. Nanti lama-lama kita bikin desain karakter sendiri. Nanti lama-lama kita bikin dialog percakapan sendiri. Tapi kita tuh udah pernah ngikutin, sama filmmaker juga. Tadinya ini kayaknya shotnya film ini bagus. Aku pengen ngambil shot yang sama deh. Mungkin apa ya, dulu pertama cover lah ya, kalau film tuh cover, kalau nyanyi itu cover ada cover gitu. Hanya oke. menunjukkan pada dunia, pada sekeliling kita bahwa kita punya suara yang oke loh. Tapi lagunya orang nih. Oke. Tapi lagunya orang nih. Gitu. Ya, jadi istilahnya memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita memiliki ketertarikan kepada sesuatu hal yang kita buat gitu kan istilahnya. Oke. Sama di desain karakter juga, kalau kita suka sesuka itu sama Dragon Ball, aku gambar Son Goku, Vegeta segala macam semirip mungkin Akira Toriyama, terus orang mirip banget, hebat, gambarmu bagus ya. Padahal bukan gambarku yang bagus, kemampuan meniruku yang bagus. Sebenarnya kan gitu. Nah, nyanyi lagu cover kan juga nanti kreativitasnya beralih ke aransemennya dibedain. Aransemen sendiri ya. Nadanya, apa ya? Pitch-nya suaranya juga berbeda. Aku nggak ngerti musik ya, aku nggak ngerti musik. Ada yang tahu kok. Gitu, iya sih. Tapi maksudku semua bermula dari tiru dulu. Makanya kan ada metode ATM kan, amati, tiru, modifikasi gitu. Dan itu metode alamiah gitu. Nah, itu tadi buat yang nggak punya pendidikan. Jadi caranya memperoleh pendidikan untuk bikin komik ya dengan meniru. Lah kalau yang ditiru udah Akira Toriyama, Takeshi Maekawa, Masashi Kishimoto, Jim Lee, Alex Ross segala macam, kalau yang ditiru udah seperti itu mah udah bener jalurnya gitu. Nah, melanjutkan lagi ke yang ternyata lebih jauh lagi, bahwa kalau emang tujuannya mau dapat uang dari komik, ya kita harus bikin karya yang memang bisa beresonansi atau bisa masuk ke dalam
kesesuaian dengan pikiran banyak orang. Semakin banyak orang yang sesuai dengan pemikiran, oh ini aku banget nih, oh ini relate banget nih. Itu semakin oke. Itu nggak memedulikan kuliahnya apa, pendidikannya apa, atau omongan orang apa. Yang penting emang ternyata kita punya hasil tersendiri bahwa karya kita segini toh yang beli. Iya, menghasilkan spektrum yang sama dengan orang-orang di sekitar kita lah. Itu sih. Oke, dulu sih kalau dari aku sih pertanyaan itu. Berarti mudah-mudahan dengan nonton video ini juga si teman kita yang ada di Facebook tadi juga, ternyata gini, dan mudah-mudahan makin kenceng untuk bikin komiknya. Buat teman-teman yang di Facebook nggak usah malu-malu ngomong tanya. Kadang-kadang komen, Mas saya mau tanya, ditinggal dong saya dong. Kan banyak kan AFK. Oh, iya benar. Cuman kan nggak main game kita. Iya. Maksudnya kalau mau tanya nggak usah malu, langsung DM aja. Di grup WhatsApp juga ada. Nggak sampai situ deh kita. Gitu. Jadi teman-teman itu untuk komik klinik kali ini ya. Komik klinik kali. Atau di YouTube juga bisa loh. Teman-teman kalau misalkan mau langsung tanya di YouTube juga bisa, atau DM ke kita juga bisa, ada IG kita juga, ada punya Mas Bagas juga. Jadi kita memang ngobrol lah teman-teman, kita ngobrol aja biar kita tuh nggak menggurui, kita juga sama-sama belajar. Karena aku juga pengen lihat sih perkembangan teman-teman tuh dalam membuat komik tuh kayak gimana. Karena gini, banyak orang yang nggak yakin bahwa komik itu laku, gitu loh. Tapi kalau teman-teman lihat kita di Komipara, it's our heaven gitu loh istilahnya. It's our paradise gitu loh. Teman-teman nggak usah takut untuk berkarya. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian mau, itu lakuin aja gitu loh istilahnya. Jangan terhenti karena orang bilang, wah ini nggak laku, ini jelek. Nggak usah. Lanjutin aja gitu. Ya. Itu sih yang paling penting. Telurkan karyanya. Itu yang paling penting. Oke. Teman-teman, itu aja dulu untuk komik klinik kali ini. Sampai ketemu di komik klinik edisi selanjutnya. Apakah itu tanya jawab atau yang lain, kita lihat nanti. Oke. Bye bye.